شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Taharrau wa fi riwayatin iltamisu lailatal qadr fil witri minal ashr." Hendaknya kalian mencari, memburu bulan Ramadan pada 10 hari. Malam-malam ganjil di 10 hari, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau kita lemah, kita sulit, Rasulullah SAW beliau menganjurkan kepada kita untuk mencarinya di malam ganjil 7 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iltamisu ma fil ashril awakhir fa in dha'afa ahadukum aw ajaza." Hendaknya kalian mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Namun jika ada di antara kalian yang lemah atau tidak mampu, maka jangan sampai dia dilalaikan atau luput ala sab'il bawaqi di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, burulah bulan Ramadan di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau kita tidak mampu, di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu apakah amalan-amalan yang utama yang perlu kita laksanakan pada malam Lailatul Qadar? Yang pertama, melakukan iktikaf. Kalau kita tidak bisa iktikaf 10 hari terakhir, kita bisa pilih malam-malam ganjil. Kalau kita tidak bisa iktikaf 10 hari terakhir secara penuh, paling tidak malam-malamnya dari maghrib sampai subuh atau isya sampai subuh. Kalaupun tidak mampu 10 malam, carilah malam-malam yang ganjil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Beliau, kata Aisyah, selalu iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dinyatakan yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan yang tidak pernah beliau lakukan di malam-malam yang lain. Bapak Ibu, nasihat bagi kami pribadi dan bagi kita semua, jangan sampai kita sibukkan diri kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan urusan-urusan duniawi. Sangat disayangkan sekali ketika di tempat kita ini 10 hari terakhir justru repot dengan menyambut hari raya Idul Fitri, tapi kita menyambutnya hanya dengan perhatian kepada urusan-urusan duniawi. Mumpung kita masih di awal Ramadan, selesaikan dari sekarang. Beli baju, beli pakaian, bikin snack, bikin macam-macam, selesaikan dari awal. Jadikan 10 hari terakhir konsen untuk ibadah. Eman, jangan sampai malam-malam ganjil kita sibuk untuk bikin donat, kita sibuk untuk bikin snack. Persiapkan dari awal. Lebih baik kita beli yang udah jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh pada kita. Beliau yajtahidu fil ashril awakhir. Beliau bersungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir yang tidak pernah beliau lakukan di hari-hari yang lain. Bahkan Aisyah menyatakan, kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu. Beliau akan mengencangkan ikatan
sarungnya. Maksudnya apa? Ada dua kata para ulama. Yang pertama, menjauhi istrinya. Karena itikaf nggak boleh untuk jima. Nah maka kalaupun kita nggak itikaf, usahakan Bapak Ibu sekalian 10 hari terakhir itu kita ikatkan, kencengkan ikat pinggang kita, sarung kita, ikatan sarung kita. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Jadi kita tidak hanya disunnahkan untuk bangun sendiri, tapi kita disunnahkan untuk membangunkan keluarga kita. Imam Ibnu Katsir mengatakan makna perkataan Aisyah syadda mi'zarahu adalah menjauhi istrinya, tidak melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, kita gunakan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak doa. Dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Bapak Ibu sekalian, memperbanyak doa. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, dan sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa pada setiap waktu, terlebih di bulan Ramadan, dan terutama lagi pada 10 malam akhirnya, terutama di malam-malam ganjil. Ini anjuran dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Begitu juga doa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita panjatkan, sebagaimana dalam hadis Aisyah, beliau bertanya, ya Rasulullah, ara'ait in alimtu, ya Rasulullah, sekiranya aku mengetahui malam Lailatul Qadar, aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang aku katakan, apa yang aku baca? Rasulullah SAW bersabda, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha mengampuni, maka ampunilah dosa-dosaku. Di malam Lailatul Qadar, saatnya kita bersimpuh di hadapan Allah, saatnya kita salat, saatnya kita sujud, memohon kepada Allah dalam sujud kita, dalam malam kita, menangisi dosa-dosa yang kita ampuni, menangisi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Semoga Allah akan mengampuninya. Kita berdoa pada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di malam ini Rasulullah tidak menganjurkan kita dengan amalan-amalan yang berat. Rasulullah tidak menganjurkan kepada kita dengan amalan-amalan yang susah kita dapatkan. Semua orang bisa berdoa. Semua orang bisa berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha mengampuni, maka ampunilah dosa-dosaku yang begitu banyak. Rasulullah menganjurkan doa ini karena semua kita, semua orang berumuran dosa. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik untuk menggapai dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dianjurkan bagi kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dalam artian kita tidak tidur dengan melakukan ketaatan-ketaatan, terutama salat. Sebagaimana hadis Aisyah di atas, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Dalam hadis lain, hadis Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni baginya dosa-dosanya. Wa man qama lailatul qadar, dan barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap ridha Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini dianjurkan kita untuk bangun di malam Lailatul Qadar agar dosa-dosa kita diampuni. Kamu cari sajadah itikaf? Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf.
Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh, panjang 105 x 53 cm, kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan, hubungi Sahabat Store.